Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam all my friends, aku Putra Nida. Sekarang aku adalah salah satu mahasiswa di Bursa Luda Universitasi di kota Bursa, Turki. Dan insya Allah di video kali ini aku ingin sharing dua hal kepada teman-teman. Yang pertama adalah barang-barang apa aja yang teman-teman bisa bawa atau mungkin harus teman-teman bawa ketika akan kuliah ke Turki buat pertama kalinya, karena pasti teman-teman mungkin bakal banyak yang kebingungan. Terus poin yang kedua adalah strategi yang harus teman-teman perhatikan ketika pertama kali berangkat dari Indonesia ke Turki menggunakan pesawat pastinya. Kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mungkin waktu dulu juga ada di posisi yang sama teman-teman, yaitu merasa kebingungan kira-kira barang-barang apa aja yang harus dibawa ketika berangkat ke Turki, takut ketinggalan, takut kurang. Akhirnya strategi aku adalah membuat to-do list, yang mana to-do list ini aku kelompokkan secara garis besar. Gimana cara bikin to-do listnya? Langsung aja aku lihatin ke teman-teman. Jadi waktu itu aku bikin melalui Notion. Nah, di sini aku bakal kasih tahu teman-teman Notion itu kayak gimana bentuknya, kemudian cara bikinnya kayak gimana. Yang pertama, kalian bisa download dulu Notion-nya di aplikasi App Store ataupun Google Play Store. Nah, jadi ini aplikasinya, Notion. Terus teman-teman download. Setelah di-download, bikin akun. Kalau udah, jadi kalau misalnya teman-teman baru bikin akun, teman-teman itu bakal langsung dapat beberapa fitur yang memang Notion berikan. Jadi kalian bisa gunakan fitur task list buat ngebantu ngedata atau bikin to-do list apa aja sih barang-barang yang mau teman-teman taruh atau mau teman-teman bawa waktu ke Turki. Oke, jadi di task list ini kalian lihat ada to do, ada doing, and ada done. Jadi kalian bisa tulis dulu yang di to do. Jadi aku dulu bikin beberapa kategori buat to-do list ini. Yang pertama adalah makanan apa aja yang mau aku bawa dari Indonesia ke Turki. Yang kedua adalah barang-barang penting apa aja yang mau aku bawa dari Indonesia ke Turki. Yang ketiga adalah berkas-berkas apa aja yang harus aku bawa dari Indonesia ke Turki. Pakaian-pakaian apa aja yang aku bawa ketika mau ke Turki. Aku di sini bakal bikin to-do listnya makanan dulu. The food I have bring. Kalian juga bisa add iconnya. Bisa kalian coba cari icon yang menunjukkan bahwasanya itu makanan biar kalian tambah semangat. Oke, semisal gini, Turkey, the food. Oke, to do. Di sini ada tanda plus, terus kalian pilih yang to do list. Baru kalian pikir kira-kira makanan apa aja yang mau kalian bawa dari Indonesia ke Turki. Kalau aku waktu itu aku bakal pastinya Indomie. Kalau ini punya aku yang waktu tahun lalu September 16 2021. Di situ aku tulis aku bawa Indomie 10, kecap 2, susu bubuk, susu kental manis, teh, energen, madu, tolak angin, habatus sauda, vitamin penambah darah, obat batuk, obat demam, bumbu nasi goreng, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Di situ aku tandain semua. Kalau misalnya memang udah, bisa kita checklist. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai pusing, ini bakal ngebantu banget buat bikin kalian jadi lebih paham kira-kira ini nih barang-barang yang memang harus aku belanjakan supaya nanti ketika di Turki aku bisa lebih proper gitu ketika aku bakal berangkat ke Turki. Oke, ini terkait makanan. Kemudian juga kalau misalnya tentang file itu juga harus diperhatikan, karena jujur itu bakal susah banget ketika teman-teman pergi ke Turki tapi ada beberapa file yang masih ketinggalan di Indonesia. Aku bener-bener dicari tahu kira-kira file-file atau berkas-berkas apa aja yang harus dibawa dari Indonesia ke Turki. Kalau ini beberapa file yang waktu itu memang aku harus bawa, KTP, LAA, dokumen dari Turkish Embassy, ada visa juga waktu itu, ijazah SMA asli, fotokopi ijazah asli, dan lain sebagainya. Itu bener-bener harus dicatat di sini. Jadi aku beri nama waktu itu the file you must bring when you go to Turkey. Itu buat file. Kemudian aku kategorikan lagi pakaian-pakaian kalian kira-kira apa aja. Itu bisa banget di list. Kenapa di to-do list juga, supaya yang pertama kalian gak bingung, yang kedua nanti kalian juga bisa lebih proper, bisa lebih paham kira-kira ini barang atau ini pakaian yang emang worth it gak ya aku bawa ke Turki, atau
Kalian kalau misalnya udah ada to-do list ini, suatu hari nanti bakal tahu kalau misalnya ternyata aku bawa pakaian ini ketika aku ke Turki. Jadi nanti beberapa tahun ke depan ketika kalian udah lama menjadi mahasiswa Turki, kan bisa cek lagi nih kira-kira pakaian-pakaian yang aku bawa dari Indonesia ke Turki buat pertama kalinya memang masih kepake nggak ya di sini, atau memang masih ada nggak ya. Nah itu bisa ngebantu kalian. Aku juga waktu itu udah mengelompokkan kabin, jadi barang-barang apa aja yang mau aku bawa di kabin pesawat. Kalau misalnya untuk barang-barang kabin sendiri, waktu itu aku bawa dokumen dalam map, jadi dokumen-dokumen yang penting itu aku taruh map dan aku taruh buat di kabin aja, nggak di bagasi waktu di pesawat. Dompet yang isinya pas foto, laptop dan charger, power bank, karena ada ketentuan tertentu kan tentang power bank ini. Kemudian juga charger, headset, hard disk, flash disk, buku notes atau pen, alat tulis, mukena, sejadah, tisu basah, tisu kering, dan juga masker. Itu yang aku bawa ke kabin. Jadi teman-teman bisa tahu nih kira-kira, oke, aku udah siap. Oke, ternyata ada beberapa hal yang memang harus aku persiapkan lagi. Ini. Itu semuanya lebih terkoordinasi. Jadi teman-teman bisa mewaspadai barang-barang yang ternyata nantinya bisa ketinggalan dan itu bakal menyusahkan banget. Bisa antisipasi mulai dari langkah yang seperti ini. Makanan, kabin, file, barang-barang penting yang memang harus dibawa, juga pakaian. Kalau kabin itu kan nanti dibatasin buat teman-teman pergi dari Indonesia ke Turki. Kemudian waktu itu aku bawa berapa tas? Aku bawa 2 koper, jadi 1 koper besar, 1 koper kecil. Dan aku juga bawa ransel, tas lempang kayak gitu. Jadi setelah ngebahas tentang strategi barang-barang apa aja yang harus diperhatikan, barang-barang apa aja yang bisa dibawa dan lain sebagainya, kita bakal ngebahas ke poin 2, yaitu strategi yang harus teman-teman perhatikan ketika berangkat dari Indonesia ke Turki buat pertama kalinya. Yang pertama adalah penting banget buat tahu dan perhatikan kira-kira jadwal pesawat itu kapan. Jadi biasanya untuk penerbangan internasional itu 3 jam sebelumnya itu kita udah direkomendasikan banget buat udah ada di bandara. Karena mulai dari check-in, kemudian kita pergi dari tempat check-in ke tempat pesawat mau berangkat, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman udah tahu nih kira-kira bakal berangkat kapan, teman-teman juga harus perhatikan bagasi yang teman-teman miliki. Semisal kalian dapat 25 kilo, tolong ditimbang dulu. Ini apakah kalian bawa emang 25 kilo atau lebih? Karena waktu itu aku pernah punya pengalaman kelebihan bagasi dan itu benar-benar menyusahkan waktu aku check-in. Jadi aku nggak pingin teman-teman ngerasain yang kayak gitu. Jadi emang aku rekomendasikan sebelum berangkat ke bandara, tolong dicek dulu bagasinya berapa dan ditimbang dulu berapa yang udah kalian bawa. Strategi selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah paspor dan tiket pesawat itu tolong ditaruh secara berdekatan. Karena ketika nantinya paspor itu dicek, maka tiket kalian juga akan dicek. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita udah ngebahas tentang 2 hal penting. Yang pertama tentang barang-barang apa aja yang bisa atau harus teman-teman bawa, strateginya kira-kira supaya nggak bingung itu kayak gimana dalam menyikapi barang-barang tersebut. Kita juga udah ngebahas tentang strategi ketika berangkat dari Indonesia ke Turki. Dan di akhir ini aku pingin ngebahas 2 hal random tapi penting menurut aku yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah banyak yang nanya, Kak, kira-kira kalau jaket musim dingin atau jaket buat winter kita beli di Indonesia atau di Turki? Beli jaket musim dingin itu langsung di Turki aja. Pastinya kalau di sini jaket musim dingin itu udah jadi kebutuhan, beda halnya dengan di Indonesia. Peraturan bahwasanya ketika kita melakukan penerbangan internasional, kita nggak boleh bawa air atau cairan lebih dari 100 ml. Hati-hati banget kalau misalnya teman-teman bawa cairan seperti misalnya nih minyak kayu putih yang lebih dari 100 ml. Tolong ditaruhnya itu di bagasi, jangan ditaruh di kabin. Karena kalau misalnya ditaruh di kabin, itu bakal diambil, itu bakal disita sama pihak bandara. Gitu juga air minum. Kalau misalnya air minum pun kita nggak boleh bawa dari luar, kemudian kita bawa ke pesawat untuk penerbangan internasional. Air minum itu nggak boleh lebih dari 100 ml. Memang udah kebijakan internasional, itu udah kebijakan yang memang harus kita patuhin bersama. Pertanyaannya, Kak, nanti kita gimana dong minumnya? Teman-teman waktu di pesawat itu bakal dapat minum. Kalau aku, salah satu caranya ketika nanti kamu dari pesawat itu menawarkan minum, kamu mau minum apa? Mau soda, mau jus, atau mau teh? Aku bakal bilang bahwasanya aku pingin minum air putih.
Ya alhamdulillah untuk video kali ini udah selesai. Aku harap semoga video ini bisa bermanfaat. Aku tunggu kalian di Turki insya Allah. Kalau teman-teman bakal pergi ke Turki, tolong kabarin aku lewat kolom komentar. Insya Allah aku bakal tunggu kalian di sini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.